Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicaramu, berbincang tentang cabang ranting dan masjid Muhammadiyah. Dengan saya Ella Yusri. Dan saya Ganjar. Hari ini kami akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang secara bersama dengan Pak Muti, Dr. Mutiullah M. Hum. Beliau ini adalah kepala divisi pengembangan cabang ranting di LPCRPR Muhammadiyah dan salah satu orang di balik konsep tentang pengembangan cabang ranting, ya Pak Muti ya. Ya, termasuk ini ya, generasi awal. Generasi awal. Sejak periode awal ya? Ya, sejak periode awal, tapi enggak periode awal juga sih ya. Pertengahan. Ada PAW baru. Sebenarnya PAW ya. Ada tambahan ya, Iya, tambahan iya. personel perwakilan. Tambahan personel di periode pertama. Ya periode pertama, jadi awal itu sebenarnya sudah ada penambahan personel. Jadi sudah tahu bagaimana perkembangan pertumbuhan strategi LPCRPR kaitannya dengan cabang ranting. Khusus cabang ranting lah hari ini teman-teman, para penggerak cabang ranting. Kita nyebutnya teman-teman ini penggerak cabang ranting masjid. Iya. Oke Pak Muti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah selalu bahagia. Alhamdulillah. Bergelora. Walaupun nggak ada durian. Harus ada juga. Ya ada durian di sini. Maksudnya, maksudnya mau mendapat Kita mulai dari secara itu apa dulu ya, biar teman-teman mungkin juga ada janji yang baru dengar secara itu apa SECARA. Ya, secara itu kependekan dari sekolah cabang dan ranting. Jadi secaranya awalnya adalah dimulai dari keinginan teman-teman PM PP Muhammadiyah untuk meluaskan pengalaman baik dari cabang ranting yang sudah tumbuh yang sudah ada itu untuk ditularkan kepada cabang ranting yang ingin bertumbuh, berkembang dan maju. Jadi itulah awal ide tentang secara. Selama ini kan pembinaan cabang ranting itu top down. APP, LWM, PPDM cabang ranting sebagainya. Sekarang ini kita berpikir pembinaan yang bisa bersifat horizontal. Ini cabang yang tumbuh, cabang yang hebat, punya kewajiban untuk membantu cabang yang ingin hebat. Sama juga dengan ranting. Ranting yang hebat punya kewajiban untuk bertumbuh, membantu agar ranting ini juga bertumbuh. Inilah yang kemudian menjadi cita-cita tentang sekolah cabang ranting. Untuk apa semua cabang ranting yang unggul itu memang alumni dari program CRM World itu iya. atau seperti apa? Jadi bagaimana kemudian tercetus Label unggul Ya. Kalau apakah memang LPCR sudah mendesain ya Pak? Ya betul. Jadi syarat untuk menjadi penyelenggara cabang sekolah cabang itu adalah juara 1 dan juara 2 CRM World yang diselenggarakan sejak awal sampai tahun 2000. Mereka punya pengalaman baik dan sebagainya. Tentu tidak hanya 1 dan 2 ya, tapi bisa juga pengalaman baik itu bisa dari yang cabang ranting inspiratif, cabang ranting yang harapan. Mereka kan punya kekhasannya masing-masing. Sehingga kemudian cabang ranting itu yang ingin belajar bidang apa bisa ke cabang ranting. Ya, karena kita ya harus paham juga deh. Bayangkan cabang Gombong yang punya omset yang 1 triliun itu ya. Kemudian ada cabang yang baru mau berkembang kok tiba-tiba dengan 1 triliun, wah berat. Jadi pelan. Karena intinya Muhammadiyah itu bertumbuh pelan-pelan. Karena intinya kan di Muhammadiyah itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Jadi
lari kencang, ambil nafas, lari kencang. Nah, kalau kita sprint, habis nafas kita ya terlihat. Artinya itu jawabannya Mas Eda. Keunggulan itu dari bagaimana juara di CRF. Sekalipun juga tadi disebutkan sama Oki, tidak hanya belajar dari para juara, juga ada yang inspiratif juga. Juara itu artinya LPCR menemukan atau kemudian itu diusulkan atau seperti apa? Jadinya gini, maksudnya kemudian ada kategori juara memang karena memang LPCR itu ya katakanlah mendesain gitu ya, membina gitu, kemudian lain itu atau memang menemukan kemudian dipromosikan biar yang lain seperti itu atau seperti apa gitu konsep dari Ya. Jadi untuk bisa mencapai juara itu kan harus punya 6 kriteria. 6 kriteria cabang olahraga itu pembinaan jamaah, terus kepemimpinan, kemudian partisipasi AMM, kemudian keunggulan, kemudian dakwah digital, terus satunya apa lagi ya, keunggulan ya. Nah, ya itu lah. Ya. Jadi ada nanti kita lampirkan ya. Ada 6 kriteria. kalau itu termasuk ini termasuk apa connect ataupun kaitannya dengan lazis gitu nggak? Termasuk Oh, iya. nggak? Ya. Keuangan. Ya, keuangan juga termasuk juga lazis. Ya. Jadi, Artinya cabang ranting unggul itu pasti lazim juga bagus. ya. Oh. Jadi dan itu kan masuk kriteria itu. Jadi harus ada layanan lazis. Di KL di ranting mana, KL di cabang mana harus ada layanan lazis. Itu bisa menjadi contoh ya di Banyumas itu contoh sentral dengan lazisme dan itu bisa menjadi contoh nasional yang bagian belajar bagaimana pengelolaan lazisme yang bagus. Jadi prinsipnya begini, kita akan mengolek ya, mengumpulkan pengalaman baik di cabang ranting. Dan pengalaman baik itu yang komunikatif itu bisa dinasionalkan. Ya, dinasionalkan kemudian bisa kita tiru mana yang baik. Kemudian pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan yang baik. Bagaimana pengelolaan jamaah dan dakwah jamaah itu pengalaman yang luar biasa. Tadi terkait lazis sebenarnya ada juga bahwa pengelolaan lazis yang kemudian masyarakat juga ikut berkontribusi dalam kemajuan secara ranting itu kan Pak. Ya. Sebagaimana profesionalisme pengelolaan zamannya sehingga terus bergulunglah kepercayaan masyarakat meningkat dan seterusnya sehingga cabang rantingnya itu lebih juga bisa mengelola dengan profesional, bertumbuh amal usahanya karena juga dalam terdidik dengan baik gitu ya Pak. Ya. Relasi mungkin ada cerita cabang mana yang pengelolaan lazis yang bagus yang kemudian juga terlihat dari keberhasilan pertumbuhan dari 6 daerah. Tadi nyebut Kebumen sih. Iya, Kebumen itu kan tingkat PPN. Daerah ya. Ya saya melihat rata-rata lazis di cabang ranting atau itu sudah mereka sehat. Semuanya Semua bisa dikatakan semuanya Semua, itu. ya. Jadi yang sudah masuk ke kriteria 1 dan 2 itu sudah sehat. Lazisnya sudah sehat. Jadi mereka sudah bisa survive dan pelayanan. Bahkan kan jelas ya bahwa lazisme itu bagian dari sakti wajib. Bahkan mungkin yang harapan 1 pun juga sudah lazisme. Atau bahkan yang kandidat itu finalis itu semua pasti lazisnya bagus. Sudah ada bagus. Karena sebenarnya teman-teman penggerak cabang ranting juga perlu tahu bahwa untuk sampai juara 1-2 itu ada banyak tahap ya. Sebelumnya ada finalis 15 cabang 12 ranting kalau masih juga katakan dan setiap wilayah juga mengusulkan ya Pak ya. Ya, betul. Wilayah dari daerah juga kan? Ya. Dari daerah. Karena ya kita juga perlu ini bagaimana mensampingkan ini Mas Ida mengajak lebih banyak orang untuk bisa menyalurkan infak zakat dan sedekah akhirnya Ya, pastikan karena itu sama kita himbau ya. Ya. agar ya
penggerak cabang ranting dan masjid Muhammadiyah ini menyalurkan zakat, infak, sedekah ke lazis terdekat Oke. Ya, di tingkat kecamatan atau daerah. kita ulas anggapannya karena lazis bagian dari sponsor. Sponsor. Ya, betul. Oke. Oke, secaranya dikit. Secaranya itu secara prinsip gimana Pak pengelolaannya? Ya, jadi secara itu kita akan pertama akan melatihkan cabang nanti untuk yang kelas 1 untuk mereka membuat kurikulum, membuat desain pelatihan yang mudah untuk ditiru. Jadi mereka kan pengalaman baik mereka kan bertumbuh dari bawah. Ya. Tapi bukan kemudian berarti kemudian suka-suka kan, tapi yang bisa lah kemudian diteorikan, kemudian dari teori itu dibuat hal-hal yang mudah untuk ditiru oleh cabang nanti. Dan biasanya orang itu mudah sekali meniru sesuatu yang sudah baik. Mereka melakukan improvisasi. Adjustment. Ya. Dan sesuai levelnya tadi. Pak. Ya. Nah, jadi sesuai level kayaknya dan sesuai ininya ya, sesuai apa ya? Istilahnya apa? Kelas atau apa ya? Penjurusannya itu apa istilahnya? Spesifikasinya masing-masing gitu ya. Karakter, sesuai Karakter atau klasifikasi. ya atau potensinya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalnya ranting atau cabang itu unggul di pendidikan atau dia mau Amal mengejar usaha. di amal usaha pendidikan, maka dia harus berguru ke ranting yang kuat Pendidikan. pendidikan ya. Oke. Ya. Ya mungkin bisa dikasih ini kalau contoh gitu, maksudnya beberapa cabang ranting gitu yang memang sudah menyelenggarakan itu dan apa spesifikasinya atau Ya, ya. Jadi kalau ranting pendidikan itu ada Kuntilan. Kuntilan, makan. Ini adalah ranting di perkampungan. Kemudian mampu mengelola dengan seterusnya yang kemudian punya awal dari PAUD sampai SMA. Kemudian juga pembinaan jamaah juga sudah bagus. Kemudian keterlibatan anak muda, ada juga bagus. Ini kan Lazisnya Lazisnya top jelas. Karena ya gimana mau mengelola semuanya. Tapi saya juga dengar Gunung Pring ya tadi Pak, PLN Gunung Pring itu tak hentinya setiap weekend dapat kunjungan orang-orang yang mau belajar pada ranting. Dan spesifikasinya kemudian Mas Ganjar Highland kalau di Gunung Pring disebutkan bagaimana sekolahnya kan ada SMA Trans Science. Ya. Bukan. Taruna. SMA Taruna. Ya. Nah, itu seperti apa? Karena tadi Pak Mukti ngomongnya masih banyak ini, sekolahnya oke, AMM-nya basisnya oke. oke, MM-nya oke, jamaahnya oke. Jadi spesifik di Gunung Pring itu lebih ke apanya? Ya atau semuanya itu? Ya, Gunung Pring itu semuanya bagus. Benar semuanya ya? Bagus ya. Benar-benar unggul ya? Benar-benar unggul ya. Iya. Benar unggul ya. Gunung Pring itu dan itu bisa menjadi percontohan. Dan harapannya nanti teman-teman yang akan ke Gunung Pring itu yang selama ini hanya datang baca, nanti kita dengan saudara ini sudah lebih spesifik lagi. Bisa tidak? Di pelatihan selama 3 hari, kemudian mereka membawa materi yang sudah dilatihkan pulang ke rumah masing-masing, ke cabang masing-masing, sehingga kemudian mereka menggerak dapat itu di tempat masing-masing. Contoh dengan panggilan orangnya. Ah, Para penggerak Itu Gunung Pring. Gunung Pring. Gunung Pring. Selain Gunung Pring, Ada ranting tadi, Ranting Klaten. ranting Klaten, dia punya usaha minimarket, ya, market kemudian punya usaha jasa parkir. Ada juga yang di Jawa Timur itu yang best of the best tahun 2025 itu ranting wakil. Wakil. Dia ada perusahaan mungkin. Ya, kalau nggak salah ada 3 PT yang dia kelola. Ini luar biasa. Jadi di Muhammadiyah itu sudah bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Motor ekonomi. Sirkular ekonomi Iya, itu betul. luar biasa. Jadi di ekonomi itu menjadi kekuatan terpenting.
saya cocok sekali. Kalau Ini cabang sebentar duriannya mana? Oh, iya. Jangan. aduh, ini Mas Alfian mana duriannya ya? Dari tadi bicara kok, aduh, gimana sih? Sementara air putih gitu. Bu Eka dulu. Air putih Bu Eka. Iya. Terasa duriannya. Ini luar biasa ya. Iya, tapi emang itu ya, LPCR itu nggak bisa dipisahkan dari Tidak bisa dipisahkan durian. dari durian. Iya, Iya, jadi intinya di LPCR harus bahagia. Pembina. Iya, Iya, betul. Jangan sampai berbelajar itu sedih Iya, ya. dan durian simbol dari Aduh, kebahagiaan. udah bahagia. Bersamaan kalau kata Bersama. Jawa. Iya. Tapi jangan lupa loh ini Iya. Bu Eka ini harus minuman yang harus diminum. Iya. Oke. Terus kubu pimpinan rantai, pimpinan cabang, nggak punya ini, wah repot ini ya. Bu Eka. Oke. Saya juga ini nih pengen ada pemulasan karena kita LPCRPP juga mau ada tentang TOF, maaf TOT, Training of Trainer Iya. dari secara belum disosialisasikan tapi boleh diskusi dikit aja. Ya betul. Jadi kami LPCR PMOP ini akan menggunakan TOT secara. Jadi cabang ranting yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan percabangan ini nanti akan dilatihkan, akan dilatih menjadi trainer. Karena kan di Gorning kan bermacam-macam. Mereka bukan guru, bukan dosen, bukan sebagai apa, bukan training ya. Ya, mungkin ya, ada juga yang tidak terbiasa bisnis, pelatihan. Mereka pengusaha atau pengusaha, kemudian ada juga yang petani misalnya. Tapi kan harus dilatihkan. Di pengalaman-pengalaman baik mereka itu harus dibuatkan, disistematisasikan, kemudian Dikurikulumkan. dan dikurikulumkan. Kurikulum modulnya, Modulnya, kemudian nanti di sini mudah untuk kita diajarkan. transmisikan kepada yang ingin dibaca. Oke. Artinya nanti secara tidak hanya maksudnya dalam konteks secara yang tadi yang hari ya Pak ya, tidak hanya dilaksanakan oleh LPCRPP kan, tapi juga seluruh cabang bulan Ya. melaksanakan secara dengan modul yang sudah diuji, Ya. dengan pelatih yang sudah Ya. terlatih Ya, dari betul. oleh kita LPCRPP. TOT itu memang nanti dia akan kembali ke tadi cabang ranting yang unggul itu syaratnya itu, atau memang nantinya orang yang kemudian dipilih atau seperti apa itu yang nanti akan jadi trainer di ini. Jadi memang tadi yang penting SDM yang ada di cabang ranting tersebut gitu, yang kemudian yang akan dilatih lah dengan backgroundnya masing-masing, atau memang orang yang maksudnya dipilih gitu. Ya. Nah, Jadi nanti kami LPCR PMPP itu akan berkirim surat ke 12 ya, kalau nggak salah, 12. CRM 1 juga 12 cabang bulan, ya 12 ranting. ranting unggulan apa itu? Akan berkirim surat untuk mereka mengirim utusan Ya. delegasi Delegasi. yang akan dipilih yaitu 3 orang. Hmm. Nah, dari 3 orang ini hanya akan mengelola tanggung jawab. Ya, ya, ya. Dan nanti kita akan beri KPI ya, gimana mereka ada impact. Jadi setelah dari mungkin kemudian terjadi perubahan yang besar. Ya nggak harus besar, perubahan itu kan sedikit. Agar pelaksanaan secara di cabang ranting unggulan itu nanti bisa tersistemasi dalam konteks orang kalau datang secara tidak hanya datang belajar Ya, gitu ya Pak ya, betul. tapi benar-benar belajar dari A sampai Z Ya. terkait keunggulan cabang ranting. Artinya kalau utusannya dari 12 cabang, 12 ranting, maka akan ada 24 penyelenggara secara itu kan. Ya betul. 24 itu nanti dibagi digilir untuk penyelenggaranya atau bebas atau tergantung Atau paralel aja. ya maksudnya berjalan, ya gitu. atau apa ya peserta atau peminat itu tergantung dia mau kemana. Milih kemana. Ya, ya. Ya. Jadi sementara kita punya membayangkan ada sentralisasi. Ya, ya, ya. Kemudian penduduk yang kaki lama itu kemudian kami tidak jadi sentralisasi. Jadi masing-masing titik itu sudah bisa menambah. Ya.
terserah. Nah, oleh karena itu nanti masing-masing PDM, masing-masing PDM sudah melihat ini kira-kira saya mau belajar apa. Oh. Ya karena kan toh ada profilnya. Ya, Iya. itu ada profilnya, bagaimana kita belajar, bagaimana. Kayak milih sekolah ya Pak? Ah ya betul. Kayak milih kampus. Berarti nanti ada istilahnya sekolah yang ramai dan sekolah yang sepi. Tapi nanti kita bisa kita bisa atur. Mereka hebat kok. Iya, iya. Hebat dan kita bisa lakukan ya. Jadi nanti kita PDM dan BWN itu kita akan arahkan ini yang mungkin berdasarkan Karena ya wilayah di daerah juga punya tugas PCM-nya ya khususnya untuk pengembangan cabang olahraga. Betul. Jadi ini TOF nanti, TOF secara, TOT secara itu kita RTL-nya atau tidak lanjutnya itu ya sama melibatkan PCM wilayah di daerah. Ya, betul. Menarik. Jadi nanti PCM daerah sama wilayah punya kewajiban untuk menggerakkan, terus mengarahkan mana cabang ranting yang akan menjadi tujuan wilayah. Dan mana yang jadi contoh dari? Nah, mana yang karena nanti kan begini ya, di kriteria kita kan ada unggul, ada hijau, kuning, apa lagi? Hijau, kuning, merah, Merah atau hitam. hitam. Hijau itu adalah yang Hijau yang sudah dia bagus ya. Ya. Ya mungkin kalau yang unggul kan semuanya kan sudah 6 kriteria kan Ya, sudah terpenuhi. terpenuhi. Ya. Mungkin yang hijau itu ada satu yang belum, ada mungkin satu bagian yang belum. Nah, yang hijau-hijau ini kan bisa didorong, bisa dikelas, bisa artinya begini. dilejitkan Ya, lagi. ya betul. Jadi masing-masing kriteria itu ada treatmentnya masing-masing. Nggak mungkin kemudian dari hitam kemudian langsung melejit. Oke, ya jadi kita apa? Karena kan ya mengelola Muhammad itu mengelola manusia, mengelola manusia, mengelola imajinasi. Jamaah juga manusia. Ya, ideologi yang bagus berkembang dalam pikiran dan menjadi tindakan. Wah, itu zaman luar biasa ya. Benar. Butuh waktu, Butuh waktu, konsistensi. dan di cabang ranting itu wah luar biasa ya mereka itu orang yang ikhlas ya. Jadi kalau ada survei siapa orang yang pertama kali masuk surga yaitu orang ranting dan cabang karena mereka ikhlas luar biasa. Itu sama sering saya ngomong ke cleaning service, terus pantry, Ya. Satpam. Iya, satpam. Gitu. Nah, ini besok kamu itu orang-orang yang paling pertama masuk surga. Direktur utama Iya, terakhir. iya, jadi CS gitu ya. Terus tukang pantry, satpam itu orang pertama. Nah, setelah itu baru kemudian manajer, gitu. Mas Ganjar terakhir. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Nah, iya, karena biar di surga itu ada tehnya dulu. Terus bersih. Itu bercanda. Kalau semakin tinggi kan semakin banyak hisap. Iya, iya, iya. Hisap dulu kan gitu. Iya. Catatan. Iya. Nah itu kata orang pantry tempat saya sama CS, wah masa kita di sana tetap Iya, begitu. iya. Oke, terkait TOT nanti akan ada sosialisasi khusus ya Pak ya? Ya. Nah, nanti infonya akan didetailkan. Terus mungkin pesan Pak untuk anak muda, anak muda. Ya. Untuk teman-teman semuanya yang telah menggerak cabang ranting yang ada di seluruh Indonesia, mari kita semangat untuk berkarya. Mari kita gerakkan cabang ranting dan jadikan cabang ranting itu sebagai wadah kita untuk berjuang, karena disitulah pembuktian kita. Jadi teman-teman yang di PP di wilayah, buktikan nyalimu cabang ranting di tempat Anda berada. Nanti insya Allah ada getaran-getaran. Luar biasa pokoknya pengalaman cabang ranting itu. Dan apalagi sudah di situ masih bisa berbahagia. Luar biasa. Tuntas sudah ya, level manusianya. Betul itu. Tapi kalau di cabang ranting stres, nah itu belum. Wah belum. Itu kalau dalam tasawuf belum ma'rifah. Belum ma'rifah.
Rifat. Rifat itu. Ini teman-teman mungkin juga belum tahu ya, beliau ini dosen filsafat. Iya, betul. Di Win Sunan Kalijaga. Profesor filsafat ya. Ada harapan juga nggak Pak Muti misalnya ini setelah cabang ranting dan ke depan itu misalnya apa ya, ya jadi barangkali embrionya sekolah tinggi gitu barangkali. Kan masing-masing kan sudah ada ininya kan, tinggal dibangun. Ya, sekolah tinggi ya, enggak Prodi atau prodi. Iya. enggak sampai begitu, Nggak sampai bukan begitu. sekolah tinggi. Jadi biarlah sekolah cabang ranting itu menjadi wadah Ya. pemberdayaan masyarakat, belajar masyarakat itu melayani masyarakat itu wah energi luar biasa Ya, itu ya. Jadi kan ya, apa jaminan kita lengkap? Jadi jaminan kita kan karena ada ideologi, kemudian ada semangat untuk hidupkan Islam, Ya. kemudian pelayanan kepada masyarakat. Ya kalau saya menyebutnya ya teman-teman, orang yang di cabang ranting itu orang sufi yang seperti Ya. luar biasa, Marifat. Marifat betul itu loh. Kalau ahli agama tapi di kampus belum ya? Oh belum. Kalau sudah di cabang ranting dan masih bahagia lagi, Wah. baru sudah. Jadi kalau orang bahagia di kampus ada belum? Ya belum. Biasa. Harus buktikan dulu di cabang ranting. Apalagi di cabang ranting bisa menemukan durian. Iya. Oke. Oke, Ya. menarik itu. Ya. Inilah sementara ini kita akhiri dulu bahas tentang secara keunggulan dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan terus semangat para penggerak cabang ranting. Saja. Ya. Kita akhiri, kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Bicaramu, Bincang Cabang Ranting dan Masjid Muhammadiyah di YouTube channelnya LPCR PM ya. Dan jangan lupa sekali lagi salurkan zakat infak sedekahnya di Lazismu. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.